Assalamualaikum Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur, marilah kita panjatkan tasbih hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkatnya kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dan insyaallah dan barokah ini. Dan tak lupa pula tersulahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, jadi Nabi Muhammad SAW. Izinkan kami untuk menjelaskan dan mendiskusikan hasil diskusi kami yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Ustaz Yayan. Langsung saja tanpa perlu berlama-lama, saya bisa langsung dijelaskan hasil diskusi kita kepada saudari Anissa untuk menjelaskan arti pengertian dari obligasi. Dalam sebuah buku yang berjudul Hukum Dagang karya Dr. Haji Zainal Asikin SHSU pada bab 4 Hukum Surat Berharga halaman 118, obligasi adalah instrumen utang jangka panjang yang berisikan janji untuk membayar kepada kreditur sejumlah bunga secara periodik dan membayar utang pokok pada saat yang tertentu. Adapun pengertian obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh penerbit obligasi dari pemberi pinjaman atau pemodal. Obligasi biasanya mempunyai karakteristik dan jenis-jenisnya. Obligasi adalah seperti pinjaman pada perusahaan atau pemerintah. Ketika Anda membeli obligasi, Anda memberikan uang kepada perusahaan atau pemerintah tersebut, dan mereka akan membayar bunga kepada Anda sebagai imbalan. Dan yang selanjutnya yakni karakteristik atau hal yang mengenai obligasi. Yang pertama yakni nilai obligasi yang berarti jumlah atau uang yang dipinjam oleh perusahaan atau pemerintah, atau bisa disebut juga jangka obligasi itu yang dibutuhkan untuk melunasi pinjaman, misalnya kayak 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun dan seterusnya. Selanjutnya yakni prinsipal dan kupon trade. Prinsipal adalah nilai pokok yang berisi di dalam obligasi yang harus dibayar oleh perusahaan kepada investor pada saat jatuh tempo. Kalau kupon rate-nya tingkat bunga yang dibayar oleh pemerintahan kepada investor setiap tahun. Selanjutnya ini jadwal pembayaran. Jadwal pembayaran adalah waktu yang ditentukan untuk membayar bunga obligasi. Yang selanjutnya itu diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Dan itu selanjutnya yakni pihak yang terlibat dalam obligasi. Silakan kepada saudari Dani. Pihak yang terlibat dalam obligasi yaitu ada issuer atau penerbit, dan ada holder yaitu pemegang obligasinya, atau juga bisa dibilang sebagai kreditor atau investor. Kemudian ada wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan holder. Dan yang terakhir ada avalis atau guarantor, yaitu pihak yang menjamin pembayaran. Dan yang selanjutnya menjelaskan dari diskusi, hasil diskusi, yaitu jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. Dipersilakan kepada saudari Sandra. Jenis-jenis obligasi itu ada 2. Yang pertama obligasi pemerintah, dan yang kedua obligasi korporasi. Obligasi pemerintah itu ialah obligasi yang diterbitkan oleh negara, sedangkan obligasi korporasi itu adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN. Baik, yang selanjutnya yaitu menjelaskan hasil diskusi tentang manfaat obligasi. Kepada saudari Ika, silakan. Manfaat obligasi ada 2 bagian. Manfaat yang pertama, manfaat bagi penerbit obligasi yaitu pemerintah atau perusahaan. Yang pertama, mendapatkan dana segar. Obligasi membantu pemerintah atau perusahaan mendapatkan dana untuk membiayai proyek, membayar utang dan ekspansi usaha. Yang kedua, alternatif pendanaan. Obligasi menjadi pilihan pendanaan selain pinjaman bank dan bunga yang lebih ringan dan jangka waktu yang lebih fleksibel. Yang ketiga, menjaga arus kas. Dengan pembayaran di akhir, perusahaan dapat lebih leluasa mengatur keuangan. Yang kedua, manfaat bagi investor atau masyarakat. Yang pertama, pendapatan tetap. Obligasi memberikan pendapatan tetap dalam bentuk bunga atau kupon secara rutin.
cocok untuk yang ingin menghasilkan pasif. Yang kedua, resiko lebih rendah. Obligasi memiliki resiko lebih rendah dibandingkan saham, terutama obligasi pemerintah yang dijamin negara. Ketiga, awal modal terjangkau, bisa memulai investasi dengan nominal kecil seperti 1 juta untuk OEP. Keempat, bisa dijual kembali. Obligasi dapat dijual di pasar sekunder jika membutuhkan uang. Yang terakhir, diversifikasi investasi. Obligasi memberi risiko dalam portofolio keuangan sehingga tidak semua investasi terfokus pada saham atau emas. Tab selanjutnya yaitu memaparkan tentang kesimpulan hasil diskusi kami tentang obligasi. Terima kasih atas perhatian semuanya telah menonton video kami. Selain gitu, soalnya ini bukan di-upload loh. Apa beda aja? Nanti kesini Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang diskusi kami ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah ampun yang kami harap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.